Eh, belum dicolokin. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Dengar Bapak, jelas Oke Pak. ya, sip ya. Ya, sekarang kita ulang lagi ya di materi hibridisasinya. Kemarin terputus sampai hibridisasi ya. Ya, jadi hibridisasinya kalau misalkan kita lihat di sini ada hibridisasi sp2. Nah, sesuai dengan namanya, hibridisasi sp2 itu adalah satu orbital s dan dua orbital p itu bergabung. Itu membentuk orbital sp2. Nah, karena yang bergabung itu adalah 3 orbital, maka otomatis ketika yang bergabung itu adalah 3 orbital, maka harus dihasilkan 3 orbital juga. Nggak boleh dihasilkan cuma 1 orbital atau 2 orbital ya. Jadi ini kesalahan konsep yang pertama, kadang-kadang di SMA itu dia menganggap bahwa ketika orbital sp2, 1 orbital s emang bergabung dengan 2 orbital p. Tapi dia bilangnya bahwa hanya ada 1 orbital, yakni 1 orbital sp2. Jenisnya sp2, tapi jumlah orbitalnya ada 3. Nah, jadi 3 orbital ini adalah orbital sp2 semua. Sama kayak ini ya. Ini orbital p semua, cuman ada 3 orbital. Jenisnya orbital p, cuman ada 3 orbital. Sedangkan kalau ini jenisnya sp2, tapi 3 orbital. Seperti itu. Nah, kemudian bergabung menjadi 3 orbital sp2 yang karena dia itu orbitalnya sudah bergabung dan tergenerate ya. Tergenerate itu maksudnya adalah energinya sama semua, maka aturan off-bow di sini nggak berlaku. Bukan nggak berlaku sih, tetap berlaku, tapi kita tidak bisa bilang bahwa energi di sini itu lebih rendah dibandingkan dengan energi di sini. Kenapa? Karena mereka udah berhibrid, bergabung sehingga 3 orbital itu energinya sama semua. Sehingga ketika di sini ada 3 elektron, maka dia akan dipasangkan secara paralel sesuai dengan aturan Hund. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini masih ada elektron tunggal, dia akan berikatan dengan elektron di F. Nah, F sehingga di sini ada orbital kosong yang ini nantinya bisa diisi oleh apa namanya? Elektron dari luar, dan sehingga inilah yang mendasari sifat asam dari BF3 seperti itu. Nah, begitu juga dengan H2O ya. H2O hibridisasinya itu adalah sp3. Jadi dia menggabungkan 1 orbital s dengan 3 orbital p membentuk 4 orbital sp3. Yang di sini kita bisa lihat untuk H2O tersisa 2 elektron yang tak berpasangan. Yang ini nanti bakalan dimasukkan oleh H dan H. Sehingga di sini ada pasangan elektron, kita bisa lihat di sini ada pasangan elektron juga. Seperti itu. Nah, cuman di hibridisasi sp3 ini kita bisa lihat H2O itu merupakan bersifat basa. Kenapa? Karena dia bisa mendonorkan elektronnya. Ya. Nah, tapi di sini tidak bisa dijelaskan bahwa elektron yang bisa didonorkan oleh H2O itu cuma 1. Ya, di sini kita bisa lihat, di sini ada 2 pasangan elektron bebas. Ya. Ada 2 pasangan elektron bebas, tapi dari 2 pasangan elektron bebas ini cuman salah satunya saja yang bisa didonorkan, bukan keduanya. Nah, tapi itu tidak bisa dijelaskan di teori ikatan valensi. Nanti dijelaskannya di teori orbital molekul. Kalau misalkan teman-teman mau tahu penjelasannya, itu kayaknya saya udah pernah bikin tentang teori orbital molekul, videonya di YouTube saya tentang teori orbital molekul, cuman itu di bagian pembentukan orbital molekul H2O. Di situ ada videonya. Silahkan dicari di YouTube saya, ditonton di situ. Cuman itu emang advance sekali ya. Itu advance sekali, itu biasanya buat mahasiswa yang mau on MIPA lah gitu. Itu buat pelajaran di situ. Itu sangat advance. Ya, seperti itu. Itu penjelasannya. Nah, begitu juga dengan orbital sp3d ya. Jadi satu orbital p, 1 orbital s, 3 orbital p, dan 1 orbital d. Jadi bentuknya 5 orbital sp3d. Begitu juga dengan sp3d2 atau begitu juga dengan sp3d2, terus juga dsp2 sama ya. Ada orbital d, 1 orbital d, dan 1 orbital s, dan 2 orbital p. Dan di ini dsp2 itu biasanya itu adalah ada pada atom-atom yang memiliki ion-ion, sorry, bukan atom-atom, ion-ion yang memiliki konfigurasi D8. Ya, artinya elektron di orbital D-nya itu ada 8 elektron. Ya, contohnya adalah Ni2+, terus di bawahnya adalah Pd, ada NiPd, Pt. Nah, itu biasanya membentuk dsp2 yang bentuknya itu adalah square planar. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah mengenai hibridisasi. Selanjutnya kita bahas tentang resonansi.
Nah, resonansi itu merupakan struktur molekul yang dihasilkan dari perpindahan elektron-elektron dalam suatu molekul tanpa mengubah kerangka dari molekul tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, dia itu kerangkanya itu tidak berubah ya, tapi cuman ikatannya aja yang pindah-pindah. Nah, ini kita sebut sebagai resonansi, struktur resonansi ya. Bentuknya seperti ini. Dan dilambangkan dengan dua panah bolak-balik seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, resonansi itu tidak semua molekul itu bisa diresonansikan. Jadi dia punya syarat-syarat tertentu kenapa suatu ikatan itu bisa pindah ya. Kenapa suatu ikatan itu bisa pindah dan kenapa dia bisa berpindah. Ada beberapa syarat dalam terjadinya resonansi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada soal atau ada bahasan disuruh menggambarkan struktur resonansi, teman-teman bisa paham apa yang harus berpindah seperti itu. Nah, resonansi itu bisa terjadi dari salah satu dari tiga ini ya, tiga ini. Yang pertama itu adalah terdapat ikatan rangkap berselang. Nah, maksud dari ikatan rangkap berselang itu apa? Jadi ikatan rangkap berselang itu adalah rangkap tunggal rangkap. Nah, di sini ya, kita bisa lihat nih, rangkap tunggal rangkap. Nah, ini adalah ikatan rangkap yang berselang. Nah, jadi bentuk pola yang seperti ini dia bisa memungkinkan terjadinya resonansi. Jadi ikatan rangkap yang ini bisa pindah ke sini dan ikatan rangkap yang ini bisa pindah ke sini dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya dalam benzena ya. Jadi ikatan rangkapnya ini karena saling berselang dia bisa saling pindah-pindah. Nah, itu struktur resonansi dari ikatan rangkap saling berselang. Yang kedua, terdapat PB dan ikatan rangkap yang saling berselang. Nah, ini contohnya di anilin ini ya. Ini nama senyawanya anilin ya. Benzen dengan NH2 kita sebut sebagai anilin. Kita bisa lihat di sini pasangan elektron bebas. Nah, di sini atomnya, atom yang punya pasangan elektron bebas itu ada ikatan tunggal. Nah, habis ikatan tunggalnya itu di sini ada ikatan rangkap. Nah, ini kita sebut sebagai pasangan elektron bebas terus yang berselang dengan ikatan rangkap. Dan ini bisa memungkinkan terjadi resonansi. Kita bisa lihat di sini ikatan rangkapnya pindah ke sini sehingga menjadi pasangan elektron bebasnya pindah ke sini sehingga jadi ikatan rangkap dan dianya ini si ikatan rangkapnya pindah ke sini. Nah, sehingga dari yang tunggal menjadi rangkap. Nah, terus ini ikatan rangkapnya pindah ke sini. Ini sehingga jadi PB lagi. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya itu seperti itu ya. Nah, itu adalah resonansi. Selanjutnya adalah terdapat ikatan rangkap yang berselang dengan muatan. Jadi ada ikatan rangkap berselang dengan muatan. Contohnya misalkan di sini ya. Sini kita bisa lihat ini ikatan rangkap tunggal, tapi setelah tunggal itu atom di tunggalnya itu ada muatannya. Nah, ini kita sebut sebagai ikatan rangkap yang berselang muatan. Dan ini bisa memungkinkan terjadi resonansi. Nah, ini contohnya ya, misalkan prosesnya bentuknya seperti ini. Jadi kemungkinannya itu proses resonansi itu ada 3 ya. Dan prosesnya ya tinggal kalian pindah-pindahkan saja gitu. Dan ingat ketika proses resonansi, kalau misalkan dia ditinggalkan elektron, kayak misalkan nih ya, C-nya di sini kan ditinggalkan elektron ya. Ya, sama seperti tadi kita belajar struktur VS, struktur Lewis ya. Ketika elektronnya itu meninggalkan, maka muatan formalnya bakalan naik. Sehingga awalnya di sini muatan formalnya 0, naik jadi positif. Nah, sementara ini memang ditinggalkan elektron, tapi di sini terikat lagi di sini. Nah, yang ini kan ditinggalkan elektron nih. Nah, cuman ini terikat lagi dengan elektron pemberian dari sini. Nah, maka otomatis dia tidak ada yang berubah di bagian tengah sini. Nah, tapi bagian ini, bagian C yang terminal ini, terminal kanan ini, kita bisa lihat dia ketambahan elektron karena di sini. Sehingga kalau dia nambah elektron, muatan formalnya bakalan turun. Sehingga dia sini jadi minus. Begitu juga dengan yang ini ya. Dan yang ini sama seperti itu. Itu adalah aturannya, aturan umumnya ya. Nah, pentingnya dari resonansi apa? Nah, resonansi itu ternyata dia akan mengubah orde ikatan. Yang dimana orde ikatan itu berpengaruh pada kekuatan ikatan itu sendiri. Oke. Kalau misalkan orde ikatannya itu semakin besar, orde ikatannya itu semakin besar, maka kekuatan ikatannya itu akan semakin besar juga. Jadi kalau orde ikatan semakin besar, kekuatan ikatannya semakin besar. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya juga berpengaruh di panjang ikatannya. Ya. Jadi kalau orde ikatannya besar, maka kekuatan ikatannya besar. Nah, konsekuensinya panjang ikatannya jadi semakin kecil. Jadi kalau orde ikatannya besar, konsekuensinya panjang ikatannya akan memendek. Seperti itu. Nah, kalau di orde ikatan sebenarnya secara simpel bisa kita lihat secara langsung ya, secara sederhana sih. Secara sederhana kita bisa lihat misalkan sini ada oksigen ya. Oksigen. Nah, sini oksigen. Nah, oksigen itu memiliki ikatan rangkap 2 seperti ini.
Nah, ini kita sebut, kita bisa bilang bahwa orde ikatan dari oksigen itu adalah 2. Gitu. Kalau misalkan ternyata kita punya oksigen, kita punya oksigen yang bentuknya tunggal seperti ini. Nah, berarti orde ikatan dari oksigen yang tunggal itu adalah 1. Ya. Ya, seperti itu. Nah, dengan kayak gini kita bisa bilang bahwa orde ikatan O2 rangkap ini lebih besar dibandingkan dengan O2 tunggal. Nah, sehingga apa? Kekuatan ikatan di sini itu akan lebih kuat dibandingkan dengan di sini. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya panjang ikatan di sini itu pasti bakalan lebih pendek dibandingkan dengan yang ini. Itu secara sederhana ya. Itu secara sederhana orde ikatan seperti itu. Meskipun kalau dari perhitungannya itu kita harus membuat harus mengkonstruk diagram orbital molekul yang tentunya tidak kita pelajari di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu banyak, lihat di YouTube saya tentang playlist orbital molekul, di situ ada. Gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan di resonansi, kalau misalkan ada resonansi, ternyata orde ikatannya itu bisa berubah. Ya. Jadi kalau ada resonansi, orde ikatannya itu bisa berubah. Dan nanti kekuatan ikatannya itu akan bisa naik, bisa turun gitu. Tapi yang jelas itu adalah dia jadi lebih stabil. Kayak gitu. Misalkan kita lihat di sini ya. Misalkan paling ini adalah benzen. Salah satunya ini adalah benzen ya. Benzen itu orde ikatannya, benzen itu punya bentuk resonansi. Nah, di sini kalau di SMA kalian pasti cuma diketahui benzen itu punya 2 bentuk resonansi. Jadi bentuknya yang kayak gini. Ya, terus kemudian ini pindah aja gitu. Nah, dua struktur ini kita sebut sebagai struktur Kekulé dari benzen. Ini namanya struktur Kekulé. Nah, seperti itu. Nah, sementara benzen itu punya bentuk resonansi lain, yakni bentuk 3 resonansi ini. Ini kita sebut sebagai struktur Dewar. Jadi ini struktur Kekulé, ini yang paling populer. Dan ini adalah struktur Dewar. Oke, ini Kekulé, ini Dewar. Sehingga total resonansi yang dimiliki oleh benzen itu ada 5 resonansi. Jadi 2 dari Kekulé, 3 dari Dewar. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, untuk orde ikatan resonansi itu adalah jumlah total ikatan yang dipakai buat resonansi dibagi dengan jumlah resonansinya. Nah, kalau misalkan kita berlaku pada benzen, kita bisa lihat benzena. Benzena itu yang dipakai itu ikatannya. Di sini ada 2 ikatan, 2 ikatan, 2 ikatan, 1 ikatan, 1 ikatan, 1 ikatan, alias 9 ikatan. Ada 9 ikatan. Orde ikatannya berarti 9 dibagi dengan jumlah resonansinya. Ada 5. Berarti 9 dibagi 5. Nah, 9 dibagi 5 ini ya sekitar 1,8. Bukan sekitar ya. Emang 1,8 ya. Jadi 1,8. Nah, kalau 1,8 itu tentu saja dia lebih besar dibandingkan 1. Dan dia lebih kecil dibandingkan 2. Jadi semua orde ikatan di sini, semuanya ini, baik yang tunggal maupun yang rangkap, itu adalah 1,8. Nah, dengan demikian apa? Kalau orde ikatannya sama, maka sebenarnya panjang ikatan di sini nih, panjang ikatan benzen di sini, yang tunggal maupun rangkap itu akan sama semua. Oke, itu akan sama semua. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa benzen itu ya strukturnya emang semua ikatannya sama semua gitu. Yang menandakan bahwa semua orde ikatannya itu sama semua. Dan itu faktor resonansi itu seperti itu berpengaruhnya ya. Kalau misalkan kita tidak ada resonansi di sana, maka ini ikatan rangkap di sini itu panjang ikatannya itu akan lebih pendek dibandingkan dengan ikatan tunggal di sini. Tapi kalau ada resonansi, semuanya akan menyetarakan orde ikatannya sehingga semua panjang ikatan di sini itu akan sama. Dan orde ikatannya adalah 1,8. Di mana 1,8 itu tentu saja lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Artinya apa? Artinya panjang ikatan benzen di sini akan lebih pendek. Akan lebih panjang. Panjang ikatan benzen di sini akan lebih panjang dibandingkan dengan ikatan karbon-karbon, ikatan alkena ya. Jadi kalau misalkan kalian punya alkena, nah ikatan alkena, nah nanti ini akan lebih pendek dibandingkan dengan ikatan benzen. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan ikatan alkena itu akan lebih pendek dibandingkan dengan ikatan di benzena. Nah, tapi ikatan di benzena itu akan lebih pendek lagi dibandingkan dengan ikatan karbon tunggal. Kenapa? Karena orde ikatannya lebih besar. Nah, konsekuensinya seperti itu ya. Nah, konsekuensinya seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat
Kalau ikatan alkena pasti lebih pendek. Kenapa? Karena dia order ikatannya 2. Benzen 1,8 berarti lebih panjang dibandingkan dengan alkena. Nah, tapi untuk tunggal pasti lebih panjang juga dibandingkan dengan benzena. Kenapa? Karena ikatannya tunggal. Seperti itu. Nah, ini bentuk resonansinya. Kalau misalkan ini kita bisa lihat yang dipakai berapa? 2, 1, 2. Berarti otomatis ada 5. Ada 5 ada 5 apa? Ada 5 ikatan. Nah, ya bentuk resonansinya cuma 2. Ya udah 5/2 alias 2,5. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, ini di sini ada 3 ikatan dibagi 2 jadi 3,5. 3/2 alias 1,5. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah bentuk dari resonansi dan hibridisasi seperti itu. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tes. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Kak. Jelas ya, nggak ada ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, karena belum jam 8. Ya, kita setengah jam lagi lumayan. Kita bahas tentang ikatan dan interaksi antar molekul. Nah, ini sedikit aja ya. Kenapa? Karena ini masuk ke konsekuensi dari siapa namanya? Konsekuensi dari struktur molekul kita. Nah, ini ya. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi kita belajar struktur molekul, kita langsung ambil ke bagian aplikasinya, terutama di interaksi dan ikatan antar molekul. Nah, di sini kita lihat di sini. Kita masuk dulu definisi ikatan dan interaksi antar molekul. Nah, ikatan, apa definisi ikatan dan interaksi? Ikatan itu disebabkan oleh sharing elektron dan membentuk sebuah atau beberapa orbital molekul baru. Ingat ya, kalau ikatan itu basisnya itu sharing elektron. Oke. Ikatan basisnya sharing elektron. Oke. Nah, kalau interaksi itu tidak sharing elektron. Tapi apa? Interaksi itu disebabkan oleh perbedaan kerapatan elektron pada partikel. Jadi bukan disebabkan oleh sharing elektron, tapi disebabkan oleh perbedaan kerapatan elektron pada partikel. Ya, partikel itu bisa ion atau molekul yang saling berinteraksi. Oke. Jadi definisinya dulu. Kalau ikatan itu berdasarkan sharing elektron, kalau interaksi itu berbeda berdasarkan perbedaan kerapatan elektron. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat dari definisi ini ya, di sini mungkin bakalan berbeda ya konsep ikatan terhadap di SMA karena definisi yang saya pakai itu bentuknya seperti ini. Nah, maka yang dimaksud dengan ikatan itu nanti cuma ada 2, yakni ikatan kovalen dan ikatan logam. Ya, ikatan kovalen dan logam, bukan kovalen dan ionik. Kenapa? Karena di sini nanti ionik itu saya masukkan ke dalam bentuk interaksi, bukan dalam bentuk ikatan. Nah, seperti itu. Jadi ikatan itu sejatinya cuma 2. Kalau nggak kovalen ya logam. Oke. Kovalennya bisa macam-macam ya, tentu saja ada kovalen raksasa, ada kovalen koordinasi, ada kovalen ya yang lain ya. Nah, di sini kovalen. Nah, sementara di sini adalah ikatan logam. Nah, ini bisa dibedakan dari prosesnya, objeknya, dan secara visualisasinya ya. Nah, prosesnya, kalau misalkan kovalen, itu adalah ikatan yang terjadi akibat sharing elektron antara atom dengan atom. Jadi atom dengan atom ini sharing elektron nih, berbagi elektron. Nah, yang terbentuk adalah ikatannya ikatan kovalen. Nah, seperti itu. Sementara ikatan logam, oke, dibentuk dari banyak atom logam dari hasil sharing elektron. Nah, jadi kalau misalkan kovalen itu bentuknya sharingnya itu antara atom dengan atom. Jadi antara individu dengan individu. Nah, sementara kalau ikatan logam nggak seperti itu. Kalau ikatan logam itu sharingnya dari banyak atom logam. Dari banyak atom logam nih sharing. Dipakai bersama elektronnya. Nah, itulah yang membentuk ikatan logam. Jadi yang membedakan antara kovalen dengan logam itu bukan ya. Jadi yang membedakan antara ikatan kovalen dengan logam itu bukan atomnya. Nggak ada hubungannya atom logam itu harus membentuk ikatan logam, atom non logam itu harus membentuk ikatan kovalen. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena yang digambarkan itu adalah prosesnya. Bisa nggak atom logam itu ternyata ikatannya kovalen? Bisa. Atom logam itu ikatannya kovalen bisa. Dan itu banyak. Bisa nggak atom non logam ikatannya logam? Nah, itu yang jarang sebenarnya. Itu jarang. Kayak gitu.
Nah, itu yang jarang ya. Kenapa? Karena biasanya kalau ikat non logam itu biasanya tidak berbentuk klaster ya. Cuman bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Salah satunya yang pernah saya baca artikel itu adalah bahwa hidrogen kan atom non logam ya. Cuman dia segolongan sama logam alkali ya. Nah, tapi ternyata kalau misalkan dibentuk interstellar, bukan di interstellar, maksud di apa? Di luar angkasa itu hidrogen itu bisa kemungkinan berwujud seperti ikatan logam. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, itu adalah kovalen dan logam. Nah, objeknya itu umumnya antara non logam dengan non logam. Nah, ini antara logam dengan logam ya. Meskipun nggak selalu ya. Ini pada umumnya ya, pada umumnya. Nah, visualnya apa? Ikatan kovalen itu bisa tunggal, bisa juga rangkap. Nah, rangkapnya itu bisa rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4 maupun rangkap 5. Yang paling modern itu adalah ikatan kovalen rangkap 5. Itu terjadi pada kromium. Nah, itu ikatan kovalen di antara logam dengan logam. Logam dengan logam, kromium dengan kromium itu bisa membentuk ikatan kovalen rangkap 5. Rangkap 5 nggak main-main. Seperti itu. Dan terus sementara logam itu dimodelkan dengan model awan elektron. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi ya. Ilustrasinya itu adalah seperti kalau misalkan ikatan kovalen itu adalah seperti hubungan antara suami dengan istri. Maksudnya apa? Suami itu sama istri dia memiliki ikatan ya, ikatannya. Nah, ikatannya itu seperti ikatan kovalen. Nah, artinya apa? Kalau misalkan ikatannya ini putus, maka ikatan yang lain belum tentu putus. Oke. Jadi ikatannya itu cuma bisa diputusnya secara tunggal saja. Bentuknya sini. Tek, putus. Nah, jadi dia berikatan cuma satu dengan satu ya. Jadi artinya apa? Artinya antara individu dengan individu gitu. Meskipun individu itu bisa bawa individu yang lain. Gitu. Begitu juga individu ini bakalan bawa dengan individu yang lain. Cuman basisnya itu adalah ikatannya antara individu dengan individu. Nah, kalau misalkan ikatan logam itu sebuah organisasi. Jadi ikatannya itu bukan antara individu dengan individu, tapi banyak individu yang jadi satu. Nah, jadi itu adalah ilustrasi dari ikatan logam ya. Bedakan dengan ilustrasi dengan ikatan kovalen. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata atom logam, misalkan Na, itu cuma berikatan secara individu, Na dengan Na, untuk Na2, maka yang terbentuk itu bukan ikatan logam, tapi ikatan kovalen. Seperti itu. Karena definisinya apa? Kalau ikatan logam itu harus dari banyak atom. Kayak gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang perbandingan antara titik didih, konduktivitas, dan titik leleh dari senyawa kovalen dan logam, termasuk juga kelenturannya. Nah, kalau senyawa kovalen itu titik didihnya relatif tinggi, ya. Titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Nah, ini sedikit konsep yang perlu dipelajari ya. Ini mungkin bisa dibilang sering bertentangan dengan konsep di SMA. Kenapa? Karena di SMA itu kadang-kadang bilang bahwa ikatan kovalen itu pasti rendah titik didih dan titik lelehnya. Terus ngasih contohnya CO2 lagi. CO2, N2, apalagi O2 itu kan ikatan kovalen semua. Dan mereka semua dalam gas. Nah, itu adalah sebuah kesalahan konsep yang nyata ya. Kenapa? Karena kalau misalkan molekulnya kecil, CO2, O2, N2, H2, Cl2 dan sebagainya, kita nggak bisa ngelihat properties ikatan kovalennya itu. Kenapa? Karena molekulnya kecil, ikatan kovalennya nggak dominan dari situ. Mereka itu lebih dominan sifatnya itu, sifat materinya ke interaksinya, bukan ke ikatannya. Jadi apa? Kalau misalkan kita melihat properties dari ikatan kovalen itu ngelihatnya CO2, CO, O2, N2, Cl2 dan sebagainya, itu kita nggak bisa ngelihat properties ikatan kovalennya. Kayak gitu. Kita nggak bisa ngelihat itu. Kenapa? Karena dia itu adalah lebih dominan di di ininya, lebih dominan di interaksinya, bukan di ikatannya. Jadi ikatan kovalennya bisa dibilang nggak menyumbang apapun terhadap sifat materinya dia. Gitu. Karena apa? Karena molekulnya terlalu kecil. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu properties dari ikatan kovalen, kita harus punya molekul atau materi atau zat yang ikatan kovalennya itu dominan. Contohnya apa? Contohnya di sini yang saya kasih tahu, yang kasih sebagai contoh nanti di slide selanjutnya itu adalah kuarsa SiO2 dengan intan, diamond, berlian. Nah, itu adalah ikatan yang
material yang ikatan kovalen itu dominan gitu. Dan itu kita bisa mengidentifikasinya itu di situ dari situ. Nah, di sini logam itu variabel. Variabel itu maksudnya apa? Ya bisa ada logam-logam yang titik didih dan titik lelehnya tinggi, ada logam-logam yang titik didih dan titik lelehnya rendah. Jadi dia bervariasi jadinya. Nanti pengaruhnya kita pelajari di sini. Terus konduktivitas, kalau kovalen itu dia non konduktor. Kalau logam itu dia konduktor. Nah, kalau kelenturan maksudnya mudah dibentuk, kalau kovalen itu tidak mudah dibentuk ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalian lihat berlian itu bentuknya kayak gitu-gitu aja. Nggak ada berlian yang gambarnya kayak singa lah, gambarnya kayak inilah itulah. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia sangat sulit untuk dibentuk. Sementara kalau logam itu sangat mudah untuk dibentuk. Nah, gitu. Kita bisa melihat logam-logam di pagar gitu dengan bentuk yang macam-macam lah. Seperti itu ukiran-ukiran logam lah. Untuk macam-macam, bahkan medali juga bisa dibikin macam-macam bentuknya kayak gitu. Nah, itu kenapa? Karena logam itu sangat mudah untuk dibentuk. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah perbandingan antara titik leleh dan titik didih dari logam ya. Kalau misalkan kita lihat titik didih dan titik kovalen ya, titik kovalen ya. Sini sorry, ini harusnya titik leleh dan titik didih ini kurang ini judulnya. Kovalen akan tinggi, sementara titik logam itu akan bervariasi. Kita bisa lihat di sini ini yang biru muda ini. Yang biru muda ini adalah titik leleh ya. Kita bandingkan, kita lihat kuarsa titik lelehnya saja sampai 2000 derajat Celcius. 2000 Kelvin, sorry. Sementara diamond itu titik lelehnya sampai 4500 Kelvin. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ikatan kovalen ini. Sementara logam kita bisa lihat LiNa itu relatif lebih kecil ya. Kita bisa lihat ini titik didihnya aja nggak sampai dengan titik leleh dari si SiO2, si kuarsa. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini relatif rendah. Nah, ini sedangkan kalau ini relatif tinggi. Nah, seperti itu. Gitu. Ini ikatan logam ya. Jadi ikatan logam itu bervariasi dan ikatan kovalen itu relatif tinggi. Nah, seperti itu. Ini oke. Nah, kenapa titik didih dan titik leleh dari senyawa kovalen itu tinggi? Karena kovalen itu kalau misalkan melelehkan, dia harus memutus satu persatu ikatannya gitu. Jadi artinya apa? Putusnya satu ikatan ini, ikatan kovalen ini satu putus misalkan, karena dia basisnya individu dengan individu, kalau satu putus maka individu lain sebenarnya tidak akan berpengaruh ikatannya. Gitu. Karena ikatannya basisnya adalah individu oleh individu. Jadi artinya apa? Kalau kita mau melelehkan, kalau kita mau menguapkan ya, menjadikan dia meleleh dan menguap, itu maka kita akan harus memutus banyak ikatan dari kovalen. Sementara ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang kuat. Oke, ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang kuat, jadi kita harus memutus banyak ikatan kovalen. Sehingga diperlukan suhu yang sangat tinggi. Sehingga titik leleh dan titik didih relatif di kovalen itu pasti tinggi. Nah, sementara kalau logam itu kenapa bervariasi? Karena titik didih dan titik leleh logam itu bervariasi karena dua hal. Pertama karena elektron valensi, kedua karena ukuran. Semakin banyak elektron valensinya, itu menandakan bahwa apa? Ikatan logamnya itu nanti bakal semakin kuat. Karena elektron valensi di sini digunakan seperti sebuah tali untuk mengikat bola-bola gitu. Kita punya tali, semakin panjang talinya maka dia bisa mengikat bola tersebut menjadi lebih kencang, lebih kuat gitu. Sementara ukuran itu sementara ukuran atom atau jari-jari logam itu sangat berpengaruh juga. Kenapa? Karena kalau misalkan jari-jari semakin besar, itu diikatnya akan semakin sulit. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini Li sama Na, Li sama Na sesuai dengan tabel periodik ya, Li, Na, berarti Na itu di bawah dengan Li. Dengan kata apa? Na itu jari-jarinya lebih besar dibandingkan dengan Li. Kalau misalkan Na itu jari-jari lebih besar dibandingkan dengan Li, maka titik leleh dan titik didihnya itu biasanya lebih rendah. Kita bisa lihat sesuai dengan data. Menunjukkan apa? Ukurannya itu lebih rendah, lebih tinggi, ukurannya lebih besar. Sehingga menjadikan ikatannya itu lebih sulit untuk diikat, sehingga dia lebih mudah untuk dicairkan. Sementara kalau ini di sini CO sama Fe itu bergantung pada kita bandingkan dengan NaLi itu bergantung pada elektron valensi. Kita tahu CO dan Fe itu memiliki elektron valensi di orbital d ya.
elektron kosong di orbital D. Nah, maka dia elektron yang kosong itu bisa dipakai untuk mengikat ikatan logam, sehingga logamnya itu relatif lebih kuat dibandingkan dengan Na dan Li. Seperti itu. Ikatan, sehingga titik didih dan titik lelehnya itu juga relatif lebih tinggi. Nah, seperti itu. Yang kedua, ini masalah konduktor dan isolator ya. Ikatan kovalen cenderung isolator. Tandanya apa? Dia memiliki band gap atau celah band, celah pita yang tinggi. Nah, jadi ketika suatu senyawa itu disebut konduktor atau isolator itu tergantung dari celah pitanya yang kita sebut sebagai band gap. Di sini ada pita konduksi, ini ada pita valensi, ini ada pita konduksi. Nah, kalau misalkan jarak antara dua pita ini rendah, maka elektron di pita valensi itu bisa naik ke pita konduksi. Yang menyebabkan apa? Dia elektronnya itu bisa berjalan sehingga dia mengalami sifat konduktor. Kalau misalkan dia semakin besar, maka elektron itu sulit untuk lompat ke pita konduksi. Sehingga menjadikan apa? Dia menjadi isolator. Nah, kovalen itu memiliki band gap yang besar. Ya. Band gap yang besar sehingga apa? Dia isolator. Sementara konduktor itu band gap-nya relatif 0. Itu biasanya jadi ya lewat-lewat aja gitu konduktor. Sementara untuk kekerasan mineralnya seperti yang tadi ya, itu didasarkan pada Mohs, skala Mohs. Nah, kalau untuk intan kita bisa lihat itu skalanya 10. Ini adalah skala paling tinggi, sementara kalau logam ya 0,5, 0,6, 4, 5 ya seperti itulah. Jadi nggak terlalu besar. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kenapa logam itu mudah dibentuk? Karena logam itu sejatinya adalah fleksibel. Kalau misalkan kita mukul logam, maka atom-atom logam ini bakalan bergerak, menyebar. Oke. Nah, ketika atom-atomnya menyebar, maka itu akan diikuti oleh elektronnya. Elektronnya itu akan melapisi kembali atomnya itu. Jadi relatif atomnya itu fleksibel. Jadi atomnya itu bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi makanya dia sangat mudah untuk dibentuk kalau misalkan dia logam. Nah, tapi kalau kovalen dia itu sangat rigid karena ikatannya individu dengan individu, dia sangat rigid. Ketika dipukul atau diberikan tekanan, maka relatif ikatan kovalen itu tidak akan bergerak. Karena apa? Karena sifatnya rigid. Nah, sehingga apa? Sehingga ya udah jadi sulit dibentuk. Seperti itu. Itu adalah ikatan kovalen. Seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di slide sebelumnya yang band gap itu apa punya satuan ya, Pak? Setahu saya ada sih sebenarnya. Satuannya itu elektron volt di sini. Oke, yang skala Mohs kagak punya satuan. Nah, gitu. Satuan energi berarti ya, Pak? Iya, energi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, Air silakan. itu kan kovalen, tapi titik didihnya relatif rendah. Itu bagaimana, Kak? Ya, seperti Terima yang saya kasih. bilang juga ya, bahwa air itu ikatannya memang memiliki ikatan kovalen, tapi sifat materinya itu tidak bergantung pada ikatan kovalennya. Kenapa dia tidak bergantung pada ikatan kovalen? Karena senyawanya kecil. Ikatan kovalennya itu relatif tidak berpengaruh terhadap ikatannya, terhadap sifat materinya. Nanti dia bakalan berpengaruh di interaksinya, bukan di ikatannya. Tapi dia dipengaruhi di interaksinya. Nanti habis ini kita belajar tentang interaksi molekul, yakni ionik dan van der Waals. Nah, jadi sifat materi itu kan dipengaruhi oleh ikatan dan interaksi. Oke, ikatan dan interaksi. Ada yang ikatannya itu dominan, ada yang interaksinya itu dominan. Untuk molekul-molekul yang relatif kecil, itu yang dominan itu interaksinya, bukan ikatannya. Untuk molekul-molekul yang relatif besar, itu yang dominan itu justru malah ikatannya, bukan interaksinya. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Terima kasih, Kak. Bisa Oke. dimengerti. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke ya. Dan Oh, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Oke ya. Sip. Sekarang kita masuk ke proses terbentuknya objek interaksi ionik dan van der Waals ya. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi ya. Interaksi apa? Ionik dan van der Waals. Nah, jadi interaksi nanti itu dibagi dua ya. Kenapa? Karena interaksi basisnya itu adalah perbedaan kerapatan muatan ya. Nah, kenapa ionik itu termasuk interaksi? Padahal kan dia sharing elektron, satu ngasih ke anion, satu masih ke kation. Kation melepaskan yang menerima anion, berarti dia sharing elektron dong. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ionik itu terbentuk nggak kayak gitu. Jadi ionik itu terbentuk, ionnya dulu ada, baru berinteraksi, membentuk interaksi ionik antara kation dengan anion. Jadi ionik itu tidak terbentuk dari kalian mereaksikan atom dengan atom terus kemudian atom itu berinteraksi, enggak seperti itu. Tapi justru ionik itu secara sejatinya itu terbentuk, ionnya dulu udah datang, tek, baru dia berinteraksi kayak gitu. Seperti itu gitu. Jadi dia membentuk ion dulu, kemudian ion kation dengan anion itu langsung berinteraksi. Seperti itu. Sehingga apa? Dia masuknya ke dalam bentuk interaksi. Nah, tapi kenapa ionik itu sering disebut sebagai ionic bonding, ikatan ionik? Ya simpel aja, karena definisi ikatan itu sering juga dikatakan bahwa ikatan itu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang memiliki energi tinggi. Sehingga segala sesuatu yang memiliki energi tinggi disebut sebagai ikatan. Logam disebut ikatan, apa namanya? Kovalen disebut ikatan, dan akhirnya ionik juga ikatan. Kenapa? Karena energi untuk memutusnya itu tinggi. Sampai akhirnya yang terbaru adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen kan sebenarnya bukan ikatan, tapi interaksi juga. Gitu. Tapi dia disebut sebagai ikatan karena apa? Karena relatif tinggi. Nah, sementara yang selain itu kita sebut sebagai interaksi. Nah, padahal itu kurang tepat. Kenapa? Karena definisinya adalah ikatan itu sharing elektron. Kalau interaksi itu perbedaan kerapatan muatan. Sehingga di sini ionik saya masukin ke dalam interaksi antara kation dengan anion. Seperti itu. Sementara van der Waals itu adalah interaksi antara molekul dengan perbedaan kerapatan muatan. Jadi kalau ini adalah anion kation dengan anion, kalau ini adalah antar molekul dengan perbedaan kerapatan. Nah, ini yang kita sebut sebagai molekul dipol. Dipol dengan non dipol. Nah, objeknya di sini tentu saja kation dengan anion, kalau ini adalah molekul dengan molekul. Seperti itu. Nah, nanti van der Waals itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa interaksi ya. Ada yang kita sebut sebagai interaksi ion dipol, ada interaksi dipol-dipol, ada dipol dengan non-dipol, dan ada non-dipol dengan non-dipol, atau biasa kita kenal sebagai interaksi London, ya, gaya dispersi London. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ion dipol ya Na+ sama H2O, itu adalah neodipol, dan ini ion. Dipol contohnya itu HCl H2O, non-dipol dengan dipol itu adalah Br2 dan H2O. London itu contohnya Br2 dan Br2. Seperti itu. Nah, di sini adalah bagian ini ya, perumusannya. Kita bisa lihat di sini. Perumusan ionik itu adalah bentuknya seperti ini. Energinya 1/1/4 V epsilon 0 epsilon R Q1 Q2 per R. Nah, ini 1/4 V epsilon 0 itu adalah, kalau misalkan kita lihat itu adalah konstanta Coulomb ya, yakni K kecil, yang nilainya 9 kali 10⁹. 9 kali 10⁹. ER di sini itu kita sebut sebagai konstanta dielektrik. Nah, ini adalah pengaruh dari pelarut. Pengaruh dari pelarutnya. Nah, seperti itu. Ini epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah 1/4 V epsilon 0 ini adalah konstanta pada ruang vakum ya. Tarik menarik ionik pada tarik menarik antar muatan pada ruang vakum. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat van der Waals di sini adalah interaksi antara dipol dengan ion. Perumusannya seperti ini. Kalau ini persamaan Kesom itu interaksi antara dipol dengan dipol. Ini adalah antara dipol dengan non-dipol. Nah, ini persamaan Debye. Nah, bagaimana interaksi antara non-dipol dengan non-dipol? Nah, non-dipol sama non-dipol sampai sekarang saya belum pernah ketemu perumusannya. Kenapa? Karena interaksi non-dipol dengan non-dipol itu justru adalah interaksi yang paling rumit, yang yang paling rumit dalam perumusannya gitu. Enggak paling rumit dalam perumusannya, makanya itu sangat
bisa dibilang tidak ditemukan ya, karena di situ nanti ada parameter Liouville terus dan sebagainya. Itu interaksi yang paling rumit kalau interaksi non-dipol dengan non-dipol ya. Interaksi yang relatif interaksinya kecil, kekuatan ikatannya, cuman perhitungannya itu rumit. Jadi dia tidak masuk ke rumusan molekul sederhana. Rumusan sederhana. Seperti itu. Oke. Bahkan kalau di komputasi itu aja juga yang seperti itu rumit. Kayak gitu. Oke, ini ionik ya. Nah, untuk menghitung ionik dengan sifat ionik dan sifat kovalen dari suatu molekul itu biasanya kita pakai segitiga Van Arkel ya. Nah, cuman ini enggak kita bahas ya untuk seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang muatan jarak suhu yang mempengaruhi interaksi ionik dan van der Waals gitu. Nah, sesuai dengan persamaannya ya di sini, pengaruh muatan kalau ionik tentu saja dipengaruhi oleh Q. Q itu adalah muatan ya. Sementara van der Waals itu ada mu dan alfa. Di mana mu ini adalah momen dipol, sedangkan alfa itu adalah polarisabilitas. Nah, mu itu momen dipol, ya kita udah belajar ya momen dipol di sebelumnya. Nah, kalau polarisabilitas apa? Polarisabilitas itu adalah kemungkinan suatu molekul itu bisa jadi molekul polar. Bisa menjadi molekul dipol. Itu polarisabilitas. Kalau misalkan polarisabilitasnya itu besar, maka kemungkinan dia jadi dipol itu lebih besar. Kalau polarisabilitasnya itu kecil, maka kemungkinan jadi dipol itu bakalan kecil, rendah. Nah, polarisabilitas itu dipengaruhi oleh ukuran. Semakin besar ukurannya, maka polarisabilitasnya itu bakalan semakin besar. Oke. Semakin besar ukurannya, maka polarisabilitasnya bakalan semakin besar. Seperti itu. Ya gitu. Nah, terus juga pengaruh jarak. Ini juga sama ya. Pengaruh jarak itu 1/R untuk ionik, 1/R² untuk van der Waals, dan 1/R⁴ untuk kesom ya. Nah, suhu kalau ionik itu tidak dipengaruhi suhu ya, tapi kalau van der Waals itu dipengaruhi suhu. Jadi kalau suhunya semakin besar, tentu saja interaksi antar van der Waals itu jadi semakin lemah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang kita sebut sebagai epsilon R ya. Di sini semua ada epsilon R ya. Di sini ada epsilon R, di sini ada epsilon R, di sini juga ada epsilon R. Epsilon R itu menandakan itu adalah apa namanya tadi saya bilang konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik itu apa? Konstanta dielektrik adalah sebuah nilai yang bisa menggambarkan suatu pelarut itu bisa memisahkan muatan. Kalau misalkan konstanta dielektriknya itu besar, maka pelarut tersebut itu bisa memisahkan muatan dengan lebih efektif. Jadi kalau misalkan kita punya ion positif sama negatif, kalau misalkan konstanta dielektrik dari suatu pelarut itu besar, maka dia bisa memisahkan dua muatan ini. Nah, gitu. Nah, biasanya konstanta dielektrik yang besar itu dipakai di kapasitor. Dia bisa memisahkan dua muatan positif dengan negatif. Nah, seperti itu. Nah, inilah alasan kenapa senyawa ionik itu cenderung larut dalam air. Kenapa tidak larut dalam senyawa lain? Bukan masalah air itu polar atau tidak polar. Bukan. Kenapa? Karena ada juga senyawa yang lebih polar dibandingkan air, tapi dia tidak bisa melarutkan ionik. Contohnya apa? Contohnya adalah asetonitril. Asetonitril itu CH3CN. Asetonitril itu jauh lebih polar dibandingkan air. Ya. Jadi CH3CN. Asetonitril ini jauh lebih polar dibandingkan air. Tapi dia tidak bisa melarutkan ionik. Kenapa? Karena asetonitril ini konstanta dielektriknya rendah. Jadi yang bisa melarutkan ionik adalah yang memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Seperti itu. Oke. Jadi ini ya pembenaran konsep lagi di SMA bahwa air itu bisa melarutkan ionik bukan karena dia polar, tapi karena dia memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Nah, sebab apa? Molekul polar belum tentu bisa melarutkan ionik. Kenapa? Karena itu konsekuensinya di konstanta dielektrik. Kalau misalnya kita lihat di sini konstanta dielektriknya itu tinggi, air itu contohnya itu ada 80 ya, tepatnya 79,8. Jadi kalau misalkan suatu molekul ionik dilarutkan dalam air, maka sebenarnya energinya itu turun total sampai tinggal 2% ya, sekitar 1-2% ya, karena 1/80 kan, sekitar 1-2% ya. Jadi artinya apa? Kalau misalkan kita punya garam, itu berbentuk padatan, ketika ditaruh di ionik, di air, maka dia bakal larut. Kenapa? Karena energi interaksi ioniknya itu turun hingga drop sampai tinggal 2%-nya saja. Gitu.
Itulah alasan kenapa dia bisa larut. Ya, mungkin untuk kali ini disudahi saja. Nanti dilanjut ke pertemuan selanjutnya di minggu kedua. Untuk slide-nya saya kirim ya sekarang ya. Tadi lupa. Saya kirim sekarang untuk yang ini dan yang selanjutnya ya. Mana ya? Ya sini dulu lah. Ya ini untuk dikirim buat scene selanjutnya untuk di apa? Di grup ya. Ya mungkin sekian aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, maka kita sudahi saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf kemarin ada trouble. Oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Yo.